Halo semuanya, apa kabar? Gimana di Indonesia masih pada udah kembali pulang ke rumahnya setelah mudik? Atau masih halal bihalal? Atau udah pada masuk kerja? Nah, semoga kalian sehat-sehat terus ya guys ya. Nah, hari ini aku mau jelasin perihal Asia Quarter. Nah, dari websitenya Kovo langsung ya. Nah, ada dua, yang satu kan pemain asing yang non Asia, satunya lagi yang pemain Asia. Nah, kali ini aku mau baca atau kasih info soal yang Asia ya guys ya. Nah, nanti aku kasih lampiran di sini, nanti kita baca bareng-bareng ya guys. Semoga bisa dipahami, oke? Nah, pertama pedoman di sini ya, pedoman tryout kuota Asia Wanita Kovo 2024. Oke. Nah, tanggal ya kan 29 April sampai 1 Mei 2024. Ya. Nah, kelayakan. Yang kelayakan ini ada 3 guys. Yang pertama kebangsaan. Ya. Negara terdaftar AVC dalam kurung paspor. AVC itu kalau aku tadi lihat itu tuh Asian Volleyball Champion gitulah guys. Nah, usia tidak ada batasan. Oke. Nah, status kontrak musim 24/25 ya, agen gratis, atau jika pemain saat ini menjadi anggota suatu klub, pemain harus menyerahkan formulir perjanjian yang menyatakan bahwa klub setuju dengan keikutsertaan pemain dalam uji coba dengan rincian opsi transfer atau pinjaman, dan harus mencantumkan biaya transfer atau biaya pinjaman. Ya, terus untuk lokasi di Jeju, Republik Korea, ya kan, gym Jeju Hala Gymnasium, hotel Jejusan Hotel. Nah, ini bagus buat Indonesia. Kenapa? Karena kan Indonesia ke Jeju itu kan free visa ya guys ya. Jumlah peserta dan seleksi undangan. Apabila terdaftar kurang dari 7 pemain, maka tryout dan kuota Asia musim tersebut dibatalkan. Jika pelamar berjumlah 7-30 pemain, semua pemain diundang ke uji coba. Jika pelamar lebih dari 30 pemain, klub akan menyerahkan daftar 30 pemain pilihan. Pemain yang berada di peringkat 30 teratas diundang. 2 pemain yang diminta oleh masing-masing klub diundang terlepas dari peringkat keseluruhannya. Jika pemain yang diundang tidak mengikuti uji coba, peserta baru dapat diundang. Hukuman menolak undangan ya, larangan 2 tahun, termasuk tahun ini pemain dilarang melamar pada tahun 2024 dan 2025, dan boleh melamar lagi pada tahun 2026. Jumlah pemain per klub, 1 pemain per klub. Sekarang kita menuju ke kondisi kontrak. Masa kontrak ya. Masa kontrak sejak hari penandatanganan kontrak sampai dengan 31 Mei 2025. Periode pembayaran gaji Juli sampai Maret, 9 bulan ya guys. Pembayaran untuk partisipasi dalam kompetisi pasca musim dan Kovo, pertandingan teratas dan lain-lain sudah termasuk dalam gaji. Jika pemain berpartisipasi dalam kompetisi internasional diselenggarakan oleh AVC, FIVB, dan lain-lain, pemain akan diberi kompensasi untuk periode bergabung dengan klub selama bulan April dan Mei sesuai dengan jumlah hari gaji. Jika klub tidak berpartisipasi dalam kompetisi internasional, akhir masa kontrak adalah hari terakhir pertandingan yang diselenggarakan Kovo. Nah, ini gaji guys. Draft pemain terpilih. Jadi kan kalau udah terpilih itu kan kita kan di Korea itu kan ada 7 tim klub ya guys ya. Nah, itu pastikan dipilih 7 pemain.
satunya dari pemain asing yang non Asia, satunya dari pemain Asia. Tahun pertama ya itu gajinya 120.000 USD termasuk pajak kotor. Ya guys, ingat USD bukan won. Metode pembayaran. Gaji pokok dibagi upah bulanan sebesar $13.333 kali 8 bulan ya. Nanti terakhir dikasih lagi 13.336 kali 1 bulan. Jadi totalnya 9 bulan. Tahun kedua, pembaruan kontrak dengan klub yang sama atau berbeda ya. Itu 150.000 USD termasuk pajak kotor. Cara pembayaran, gaji dibagi rata ya. Upah bulanan $16.666 kali 8 bulan. Terakhir dikasihnya 16.672 kali 1 bulan. Jadi sama 9 bulan ya guys dapatnya. Pemain bertanggung jawab atas pajak. Oke. Untuk pemain pengganti. Nah, gaji pemain pengganti, gaji dihitung dengan membagi gaji dengan 9 bulan dan dikalikan dengan sisa bulan. Gaji dapat diberikan hingga 150%, tetapi tidak boleh melebihi jumlah awal. Pemain bertanggung jawab atas pajak. Nah, sekarang ke pilihan. Bonus, oke guys. Bonus juara pasca musim ya, itu $10.000 ya, itu juara pertama berarti guys, termasuk pajak kotor. Runner up juara kedua pasca musim itu $5.000 termasuk pajak kotor. Perkemenangan, bonus perkemenangan itu $500 per pertandingan yang menang termasuk pajak kotor. Berlaku pada village. Nah, memainkan setidaknya 1 set dihitung untuk 1 pertandingan. Nah, detail yang disediakan, tiket penerbangan pulang pergi, pemain 1 perjalanan, keluarga atau teman 1 perjalanan, maksimal 2 tiket. Total maksimal 3 tiket akomodasi. Jika diperlukan tiket penerbangan tambahan karena klub berpartisipasi dalam kompetisi internasional, tiket penerbangan pulang pergi tambahan mungkin disediakan. Lainnya, pembayaran tambahan selain gaji dan option dalam kurung bonus yang tercantum dalam kontrak dilarang. Oke guys. Nah, sekarang kita beralih lagi ke tanggal bergabung. Mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan berakhirnya masa kontrak. Pemain dapat bergabung setelah tanggal 1 Juli karena jadwal tim nasional atau jika disepakati dengan klub. Namun, jika bergabung dengan klub tertunda karena masalah pribadi yang belum disepakati oleh klub, klub dapat mengurangi jumlah total pendapatan sebesar jumlah hari pemain terlambat bergabung dengan klub. Penghasilan atau pembayaran tambahan karena kedatangan sebelum 1 Juli mungkin tidak diberikan. Jika klub mengharuskan pemain untuk bergabung dengan klub sebelum tanggal 1 Juli untuk tujuan camp pelatihan luar negeri atau tes kesehatan, klub harus memberitahu KOFO dan dapat memasukkan pemain tersebut dalam waktu 1 minggu, 24 Juni dan setelahnya. Jika disetujui bersama dengan pemain, namun kompensasi tambahan untuk bergabung dengan klub lebih awal tidak dapat diberikan. Penalti. Jika suatu klub memasukkan pemainnya untuk tujuan lain, kecuali camp pelatihan di luar negeri atau tes kesehatan, pemain tersebut tidak akan diperoleh bermain untuk jumlah pertandingan yang setara dengan jumlah hari yang dimasukkan lebih awal. Misalnya, pemain masuk 27 Juni, berarti kan 4 hari lebih awal tuh masuknya. Pemain tidak dapat memainkan 4 pertandingan pertama musim 24/25. Cara memeriksa tanggal masuk,
saat mendaftarkan pemain untuk musim 24/25, klub harus menyerahkan salinan paspor pemain. Dalam kurung, halaman yang menunjukkan tanggal masuk. Jelas ya guys? Tes medis. Tes kesehatan oleh dokter yang ditunjuk oleh klub setelah bergabung dengan klub. Klub dapat mengakhiri kontrak jika pemain gagal mendapatkan izin dari tes medis. Selanjutnya, perpanjangan kontrak. Ya, di sini tertulis tidak ada batasan berapa kali perpanjangan kontrak. Ketentuan kontrak lainnya diterapkan oleh peraturan kuota Asia pada tahun yang bersangkutan. Nah, untuk pemain pengganti, semua pelamar tersedia untuk pemain pengganti kecuali pemain yang dipilih oleh klub. Telah menolak undangan KOFO untuk uji coba, memiliki profil palsu atau dianggap kurang tulus selama uji coba. Ya, dalam kurung, tidak ada batasan jumlah penggantian sebelum uji coba. Awal musim atau 2 penggantian diperbolehkan selama musim. Namun, jika pemain tidak dapat menyelesaikan liga karena cedera, keadaan, kecelakaan, dan lain-lain, klub dapat menerima kesempatan untuk penggantian tambahan jika disetujui oleh dewan. Pemain yang diundang setelah seleksi 30 teratas yang tidak dapat berpartisipasi dalam uji coba karena masalah visa dimasukkan dalam kumpulan pemain pengganti. Jika tidak ada pemain yang tersedia di kumpulan pemain pengganti, klub harus melanjutkan kontrak dengan pemain awal. Pemain yang direkrut dalam status transfer atau pinjaman. Nah, pemain pinjaman, pemain tidak dapat digantikan. Pemain transfer, pemain dapat diganti. Itu guys. Nah, hak preferensi. Hak preferensi dalam kurung pembaruan kontrak, klub asli mempunyai hak preferensi terhadap pemainnya dan untuk memperbarui kontrak. Kontrak yang ditandatangani oleh klub dan pemain harus diserahkan ke KOFO sehari sebelum draft kontrak. Ya sebelum draft 2024. Dalam kurung jam 18 atau jam 6 2 Mei 2024. KOFO memberitahu yang lain klub tentang perpanjangan kontrak. Klub yang memutuskan untuk menggunakan hak preferensinya harus memasukkan pemainnya ke dalam draft. Klub yang belum menggunakan hak preferensinya dapat menyusun pemain aslinya dengan membuat urutan pada draft tersebut. Pemain tidak boleh menolak hak preferensi klub. Jika pemain menolak, pemain tidak boleh berpartisipasi selama 2 tahun termasuk uji coba tahun ini. Pemain musim 23/24 yang ingin mengikuti tryout 2024. Ya guys, pertama, pemain musim 23/24 yang ingin berpartisipasi dalam draft 2024 harus mendaftar dengan formulir pendaftaran KOFO dalam waktu 7 hari setelah berakhirnya kejuaraan pasca musim. Peserta tidak dapat menolak tawaran jika terpilih dalam draft. Pemain harus menyerahkan formulir persetujuan dengan perjanjian di atas saat mengajukan lamaran. Jika pemain menolak tawaran, pemain dilarang mengikuti uji coba selama 2 musim, termasuk tahun ini. Pemain musim 23/24 yang ingin berpartisipasi dalam uji coba 2024 dikecualikan dari permainan latihan dan perwakilan harus hadir di draft untuk mengonfirmasi kontrak jika dipilih. Dalam kurung, perwakilan harus membawa salinan kontrak yang ditandatangani oleh pemain. Jika pemain kuota Asia musim 23/24 mengajukan tryout pemain asing 2024, maka akan dikenakan gaji tahun pertama. Dalam kurung, peraturan pemain asing dan kuota Asia berlaku terpisah. Nah, ini ada
apa namanya, kayak jadwal dan draft sama agen lainnya. Nah, nanti akan aku lampirin aja guys, karena dia bentuknya tabel-tabel gitu ya guys ya. Untuk perkemahan uji coba ini ya guys. Semoga kalian mau membaca ya guys. Selanjutnya draft. Selanjutnya agen. Dan selanjutnya lainnya. Dan terakhir jadwal ringkasannya nih guys. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu daftar untuk pemain asing yang terdaftar untuk tryout musim tahun ini dan pemain dari tryout quarter Asia ya guys ya. Silahkan dilihat. Dan untuk Indonesia kan berarti ada tambahan 2 orang ya guys ya. Semoga bisa kepilih untuk main di KOFO di Korea untuk musim 24/25.
Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu guys. Jangan lupa subscribe dan like-nya, atau di-share juga boleh. Dan nanti kalau ada berita terbaru akan aku buat video lagi. Semoga kalian suka. Maaf kalau ada salah kata atau masih buat kalian bingung. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.